Aku bisa. Aku pasti bisa. Ayo Rin, bisa. Tuhan ku cinta dia. Enggak, baru balik. Gimana kondisinya hari ini? Hari ini baik-baik aja kok. Syukurlah. Enggak, bukannya gue mau ikut campur urusan rumah tangga lo. Tadi kata Angel, lo sama Arini mau proses perceraian. Apa bener udah sejauh itu? Sorry gak, kalau lo nggak mau cerita nggak apa-apa sih. Tapi siapa tahu lo butuh tempat buat berbagi. Iya. Gue memang udah mencoba untuk mengurus perceraian. Tapi ternyata ada peraturan baru di pengadilan agama. Peraturan baru? Iya. Perceraian baru bisa diurus kalau ada unsur KDRT. Kalau memang ada unsur KDRT, minimal pasangan harus pisah rumah selama 6 bulan. Pernikahan lo baru seumur jagung gak? Apa lo udah pikirkan baik-baik? Sampai lo mau gugat cerai istri lo? Karena kalau kata Angel, dia nggak bersalah. Bahkan tadi dia cerita sama gue, kalau dia yakin 100% kalau Arini nggak bersalah. Dan Arini nggak pantas dapat perlakuan ini dari lo. Memang sih, Angel itu sahabatnya Arini. Tapi menurut gue dia cukup fair. Bisa jadi apa yang Angel bilang itu bener. Bukan hanya karena dia belain Arini aja. Gue nggak tahu masalah kalian apa. Angel juga nggak cerita. Tapi ada baiknya kalau lo pikirkan ulang semuanya, gak? Kamu langsung mandi aja, bersih-bersih, terus langsung istirahat. Biar bahu sama kaki kamu itu nggak tambah sakit. Ya Bu. Nggak usah mikir aneh-aneh, nanti imun kamu itu turun. Ingat, ada kami, keluargamu, yang selalu mendukung kamu. Makasih ya Bu. Ya. Makasih ya Pak. Iya, Endo. Sana mandi. Gak, baru balik. Gimana kondisinya hari ini? Hari ini baik-baik aja kok. Syukurlah. Gak, bukannya gue mau ikut campur urusan rumah tangga lo. Tadi kata Angel, lo sama Arini mau proses perceraian. Apa bener udah sejauh itu? Sorry gak, kalau lo nggak mau cerita nggak apa-apa sih. Tapi siapa tahu lo butuh tempat buat berbagi. Iya. Gue memang udah mencoba untuk mengurus perceraian. Tapi ternyata ada peraturan baru di pengadilan agama. Peraturan baru? Iya. Perceraian baru bisa diurus kalau ada unsur KDRT. Kalau memang ada unsur KDRT, minimal pasangan harus pisah rumah selama 6 bulan. Pernikahan lo baru seumur jagung gak? Apa lo udah pikirkan baik-baik? Sampai lo mau gugat cerai istri lo? Karena kalau kata Angel, dia nggak bersalah. Bahkan tadi dia cerita sama gue, kalau dia yakin 100% kalau Arini nggak bersalah. Dan Arini nggak pantas dapat perlakuan ini dari lo. Memang sih, Angel itu sahabatnya Arini. Tapi menurut gue dia cukup fair. Bisa jadi apa yang Angel bilang itu bener. Bukan hanya karena dia belain Arini aja. Gue nggak tahu masalah kalian apa. Angel juga nggak cerita. Tapi ada baiknya
kalau lo pikirkan ulang semuanya, Gak. Ari, ternyata kamu di sini. Lingga, Ri bisa bicara dengan saya sebentar? Siapa? Ari mau ke ruangan saya sebentar. Iya, Pak. Bentar ya, Gak. Ya. Stop di sini aja, Mas. Ini, Mas. Bayarnya udah diaplikasikan ya, Mas ya? Oke. Masih ya? Permisi, Mbak. Hai, Mel. Hai. Duduk. Iya. Aku udah pesenin minuman juga buat kamu. Wah, makasih banyak ya, Mbak. Sama-sama. Aku yang harusnya makasih loh sama kamu. Kamu udah mau datang ke sini malam-malam, padahal udah capek kan, baru pulang kerja. Gak apa-apa, Mbak. Santai aja. Tapi kira-kira ada apa ya, Mbak? Saya mau bicara soal Alia. Mbak, saya udah lama gak ketemu sama Mbak Alia. Bukan yang sekarang ini, tapi saya mau tanya soal Alia waktu kamu dulu kerja di Magic Oven. Saya mau tanya soal dia waktu itu. Saya cuma pengen tahu aja hubungannya Alia sama Bang Fajar dulu tuh kayak gimana. Saya kan jarang ketemu sama mereka karena saya harus kuliah di luar kota. Saya tahu kalau hubungan keluarganya mereka itu kurang harmonis. Tapi saya juga pengen tahu dari pandangan orang lain kayak gimana. Nggak apa-apa. Kamu cerita aja sama saya apa adanya. Saya nggak akan marah kok. Yang saya tahu, waktu saya kerja di tokonya Mbak Alia sama Mas Fajar itu suka berantem, Mbak, di toko. Berantem? Berantem kenapa ya? Setahu saya karena Mas Fajar itu cemburu, Mbak. Cemburu? Cemburu sama siapa ya? Mbak, maaf banget. Saya kan cuma kerja di tempat Mbak Alia doang ya. Soal rumah tangga mereka berdua, saya nggak tahu apa-apa, Mbak. Dan soal kebakaran itu, saya nggak mau ikut campur. Saya nggak mau tambah masalah lagi, Mbak. Saya cuma fokus sama kesembuhan ibu saya aja. Kalau gitu, maaf banget ya Mbak Elvira. Saya permisi dulu. Oke. Makasih ya Mel. Ya, saya permisi Mbak. Hati-hati. Melisa kenapa gugup gitu ya? Dia nunduk terus kayak takut natap aku. Gesturnya juga kayak orang yang nyembunyiin sesuatu. Dan kenapa dia sebut-sebut soal kebakaran? Padahal aku nggak tanya soal kebakaran ke dia. Dan pas dia bahas soal kebakaran, kok dia kayak ketakutan gitu ya? Pasti ada sesuatu yang dia sembunyiin soal Bang Fajar sama Alia. Pak, kok belum sare loh? Ibu pikir Bapak itu udah sare. Gak bisa, Bu. Bapak nggak bisa tidur. Bapak tuh lagi mikir, Bu. Mikir apa ya, Pak?
Gini Bu, apa tidak lebih baik kita kembalikan semua investasi Nak Lingga di Gria Jinten yo? Memangnya Bapak ada uangnya? Ya, tabungan Bapak adalah 100 jutaan, Bu. Tapi yang sisa 400 juta itu, Bapak tuh kepikiran apa Bapak lah itu loh, lakukan pinjaman ke bank ya? Hah? Ya kan alhamdulillah Bu, Gria Jinten itu banyak itunya pelanggannya ya tuh. Insya Allah Bapak yakin melalui pemasukan restoran kita bisa mengembalikan pinjamannya dari bank itu. Gimana? Karena begini Bu, Nalingga itu kan sudah mengurus perceraiannya dengan Arini. Jadi Bapak pikir ya lebih baik kita tuh gak punya tunggakan utang apapun dengan Nalingga dan hubungan apapun masalah keuangan dengan keluarganya. Menurut Ibu, bagaimana? Yo, Ibu sih setuju aja Pak. Kalau menurut Bapak itu yang terbaik, Ibu manut aja. Bismillah Ibu. Bismillah Pak. Ya udah, ayo istirahat Sare. Ya. Di sini lokasi jatuhnya, Pak. Itu orangnya. Hari ini? Ren, kamu tidur? Ren. Ini kunci rumah kontrakan kita, Mas. Aku udah keluarin semua barang-barang aku dari sana. Rumah kontrakan ini kan disewa atas nama kamu, jadi aku rasa aku nggak berhak untuk tinggal di sana lagi. Ini kuncinya. Mas Linda, Kalau Nak Lingga sudah berniat pisah sama kamu, terus mau mendaftarkan perceraian kalian, itu artinya Nak Lingga udah niat untuk berpisah. Itu sudah jatuh talak satu buat kalian, loh. udah Rin, cukup. Nggak usah diinget-inget terus. Nggak ada gunanya juga. Sekarang yang harus aku lakukan adalah belajar melupakan Mas Lingga. Move on. Cara pertama supaya bisa cepat melupakan seseorang adalah hapus foto-foto dia dari handphone kita. Kayak dulu aku hapus semua foto Doni. Ya.
Aku harus hapus semua foto Mas Lingga yang ada di galeri handphone aku. Termasuk di postingan Imagegram aku. Aku bisa. Aku pasti bisa. Ayo Rin, bisa. Benar-benar gak nyangka. Ternyata aku udah menjatuhkan talak satu pada hari ini. Apakah ini artinya udah gak ada lagi kesempatan kedua untuk kami memperbaiki semuanya? Apa memang hubungan kami udah seharusnya berakhir 6 bulan lagi?